Mau tanya satu aja sedikit sederhana. Udah dapat gajian berapa dari produknya Kapir? Salah Itu buat pertanyaannya Bunda. Udah dapat gajian berapa dari produknya Kapir? pemimpin negara Bapak agama apa? Wakilnya agama apa, Pak? Kalau Anda menyinggung soal itu ya. Ayo. Bapak pergi aja ke Amerika. Mereka apalagi Belanda, apalagi Jerman yang sudah melegalkan juga LG Tungki. Pergi aja, Loh, Pak, saya nggak apa-apa. bertanya loh, Bunda. Yang sering memaksa itu Anda. Saya tanya, yang memaksa manusia itu, padahal di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel sendiri memberitahukan. Malaikat Gabriel ini adalah siapa? Malaikat yang ditugaskan sebagai penyampai firman. Nah, firman yang Itu dari tadi Tuhannya pertanyaanku Maria. itu aja dulu Bunda Firman jawab. yang dari Tuhannya Bunda Maria. Terima kasih, Pak. Bapaklah orang pertama yang masalah menjawab. kah? Ada masalah kah? Tidak masalah. Masalahnya Iya. begini, persepuluhan yang ditetapkan untuk suku Lewi itu berbeda. Dia bukan untuk membayar pendeta, Pak. Yang saya bingung, gereja menetapkan persepuluhan untuk apa? Ternyata Bapak sudah menjawab, untuk membiayai pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Yonatan Nandar, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu dibagi tuh. Nah, persepuluhan Anda mengatakan untuk membiayai pendetanya. Berarti enak dong jadi pendeta. Tidak usah kerja. Ya, Cukup sekolahnya menggigili. juga S3 loh Bunda, S3 Cukup sekolahnya, mengijili, nggak abal-abal. ya kan? Loh, Sekolahnya S3 Bunda, nggak abal-abal. di mana S3 mereka? Kau cari itu pendeta, sekolahnya nyampe mana? Paling Pak. rendah itu D1. Paling rendah D1. Kalau D1 udah dapat apa? Gelar sarjana gelar titel STH. Hah?
sekolah D itu pendeta tahu itu nggak apa pendidikannya arti D? tinggi, Bunda. D itu tahu nggak apa arti D? Diploma. Di sejak kapan orang yang tamatan D3, paling tinggi D3, jangan D1, D1 rendah kali. D3 itu tidak dapat gelar insinyur, dokter Andes itu tidak dapat, Pak. Sejak kapan orang yang selesai sekolah D3 langsung dapat gelar STH? Bapak Gloriano saja STH. Sekolahnya di mana? Saya diploma 3. Gimana lo, Pak? Piye toh? Sekolahnya tinggi pendeta itu, Bunda. Sekolah tinggi rupanya dia jadi pendeta untuk dibiayai begitu. Iya. Terima kasih, Pak. Bapak lah orang pertama yang menjawab. Ada masalah kah? Tidak masalah. Masalahnya Iya. begini, persepuluhan yang ditetapkan untuk suku Lewi itu berbeda. Dia bukan untuk membayar pendeta, Pak. Yang saya bingung, gereja menetapkan persepuluhan untuk apa? Ternyata Bapak sudah menjawab, untuk membiayai pendeta. Tepuk tangan dulu, Bang Yonatan. Jadi kalau saya ngasih seseorang ke pendeta, kenapa urusanmu, Bunda? Iri. Kalau tidak, gini Pak ya, begini Pak. Zakat ketika diberikan, infak, kotak amal diberikan itu bukan untuk membayar orang yang menjaga masjid, dia imam di masjid, tidak Pak. Nah, tapi Bapak memberitahukan kepada saya, beda begini Pak. Bapak ada uang 500.000, disalam Ya. diam-diam sama Pak pendetanya sebagai Ya. tanda ya rasa syukur. Itu beda Pak. Ini persepuluhan yang ditetapkan oleh gereja yang harus dibayar oleh jemaatnya. Ternyata memang untuk membiayai pendeta kata Bapak. Iya. Ya udah, berarti persepuluhan yang ada Hari di tuanya udah tunggu dulu, dijamin, Pak. Bunda. Persepuluhan Hari yang tuanya ada udah di dijamin. Bible, sebentar dulu Pak. Persepuluhan yang ada di Bible dengan persepuluhan yang diterapkan oleh gereja itu konsepnya berbeda. Persepuluhan untuk kaum Lewi diterapkan, itu untuk membayar pajak, itu beda Pak. Bapak beda untuk membiayai pendetanya. Makanya saya bilang enak pendeta. Tinggal menginjili khotbah, dapat dia dari jemaat-jemaatnya. Beda kalau kita undang ustaz. Bunda. Enaknya, oh iyalah, enak lah. Iya. Makanya terkadang gereja ini jadi ladang bisnis. Tengoklah, banyak ladang bisnis gimana, Bunda? Sebentar dulu, banyak gereja-gereja yang dibangun. Contoh, Bapak Gloria, denomnya karismatik. Ketika Bapak Gloria pergi ke kota yang di sana nggak ada karismatik. Yang ada cuman mungkin yang ada mungkin cuman seperti HKBP. Misalnya kalau Bapak apa kan, nah Bapak di situ bingung. Bapak aliran karismatik masuk di gereja HKBP, nggak nyambung. Tapi mau tidak mau harus masuk, kan begitu. Nah, ujungnya apa Pak? Gereja-gereja yang dibangun banyak-banyak begini, jemaatnya dengan berbanyak denom, padahal jemaat di sekitar situ hanya sekitar 100 dengan 10 denom. Ujungnya sedikit. Karena apa? Ini dijadikan ladang bisnis untuk meraup persepuluhan. Pak, dia mati. Iya. Termenung dia, Bunda Nora. Coba Bapak lihat ya. Bapak pergi ke suatu kota, kalau di komplek itu yang ada cuma satu masjid, Pak. Palingan musola kecil. Tidak pernah masjid-masjid berdempet-dempetan, Pak. Karena pembangunan rumah ibadah itu ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Dia harus bisa mengumpulkan 40 kakak setidaknya paling kecil untuk ibaratnya untuk memenuhi masjid itu di lingkungan itu. Nah, gereja enggak Pak. Di mana-mana di satu lingkungan itu mau ada 3-4 gereja. Pertanyaan saya, kalau saya bertanya ini ya kepada denom-denom ini, kira-kira Yesus ini memilih denom mana ya? Karismatika, GKIK, GPDIK, HKBP, GKPA, GPI, GKPI, Gereja Immanuel. Kira-kira milih yang mana Pak? Oneness kah? Unitarian, Saksi Jehovah, Tritunggal, Jesus Only. Kira-kira pilih mana Pak? Aduh. Ribuan loh denom. Aduh.
Gini loh Bunda, itu bukan urusanmu itu. Iya kan? Bukan urusanmu. Coba gini loh Makanya. Bunda. Coba urusin aja ya saudara-saudara seimanmu. Di sana banyak yang Loh, kekurangan. udah. Pak Pen lagi. Pak Glo, maksud saya begini Pak Glo. Ya, saya ternyata baru sadar bahwa di dunia ini ada ratusan ribu denom. Nah, ratusan ribu denom ini yang berbeda-beda cara pemikirannya konsep tentang ketuhanan, Pak Glo. Yang saya bingung, kalau misalnya di kubu-kubu tentang konsep ketuhanan, kira-kira Tuhan yang disembah ini yang jelas, ini yang positif, ini yang mana? Bapakah atau Yesus? Kan begitu. Nah, kira-kira kalau memang Yesus yang disembah, kira-kira Yesus memilih denom mana, Pak? Oneness mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Yang disalibkan itu adalah Bapa. Yang disalibkan itu adalah memang Tuhan. Sementara Tritunggal mengatakan yang disalibkan itu adalah kedagingannya, kemanusiaannya. Kira-kira Yesus milih yang mana? Kalau Islam, walaupun berbeda organisasi Pak, pada waktu ditanya sama Muhammadiyah, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Selesai Pak. Kalimat syahadatnya pun sama Pak. Nah, Kristen, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Bapa itu siapa? Ya Yesus. Datang Tritunggal. Ya Bapa. Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia, memiliki roh. Blunder. Saya tanya, Yesus siapa? Tuhan. Bapa? Ya Tuhan. Terus Roh Kudus, ya Tuhan, itu adalah Roh Allah. Mereka tiga pribadi satu hakikat. Nah, Bapa bla 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 bla, akhirnya Bapa mengirimkan rohnya masuk ke dalam Yesus bla 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 sampai ujung dunia pun nggak akan selesai, Pak. Tapi kalau ditanya, siapa nama Tuhanmu? Allah. Dia di mana sekarang? Tidak akan bisa kamu memikirkan di mana Allah itu. Terus bagaimana kau bisa percaya sama Allah? Dari ciptaannya. Saya bernafas karena Allah. Kenapa Allah kamu tidak berwujud, tidak kelihatan? Kalau Allah kelihatan, bumi, dunia, alam semesta ini tidak bisa menampung. Selesai. Allah kami adil, tidak perlu datang ke abad 1. Harus dimetongkan, 3 hari kemudian bangkit, naik ke surga. Terus sekarang dia di surga berumur 33 tahun setengah. Tuhan itu tidak berumur. Kalau dia alfa dan omega, ngapain dia lahir di abad 1? Umur 33 tahun dia sudah tidak ada. Tuhan itu tidak bisa dikonsepkan dengan kita membatasinya. Kita batasi Tuhan. Betul kan Pak Glo? Pak Glo bisa melihat. Tetapi Pak Glo tidak bisa menjangkau sampai ke seluruh dunia Pak Glo. Naksir kayaknya Pak Gelo ini, terpesona sama Bunda Nora. Dia gak kedip-kedip. Dia pusingnya begini. Dia pusingnya gini. Oh ternyata habis pula perpuluhan saya, uang saya untuk perpuluhan membayar pendeta. Sementara jemaatnya ada yang susah. Bagusnya pendeta yang ngasih. Kenapa dia Bunda Nora kok kayak termenung gitu loh, kayak nggak berkedip tuh dia. Iya dia sejujur iya. Aduh naksir dia. Sekarang ada salam bang. Dari tadi kan Saya itu kan panjang cerita panjang lebar. Iya betul Pak Glo. Saya cuma mau nyampaikan salam 2 Kristus. Lanjut. Cien, naksir bu. Aduh Pak Glo. Boleh Terpesona dengan Ya, silakan. pesonanya Bunda Nora nih. sama si siapa, si Bang Nandar ini. Mau tanya satu aja sedikit sederhana, udah dapat gajian berapa dari produknya Kapir? Saya itu pertanyaannya Bunda. Udah dapat gajian berapa dari produknya Kapir? Emang Presiden Bapak agama apa Pak? Tinggal jawab aja, susah amat. Iya, Presiden Bapak agama apa Pak? Itu kan pertanyaan dari saya. Iyalah, pemimpin negara Bapak agama apa? Wakilnya agama apa Pak? Kalau Anda menyinggung soal itu ya.
Ayo, Bapak pergi aja ke Amerika. Mereka, apalagi Belanda, apalagi Jerman yang sudah melegalkan juga LG Tungki. Pergi aja Loh, Pak, saya nggak apa-apa. bertanya lu, Bunda. Berapa? Mana Dari tahu Bapak produknya ada niat. kafir. Saya cuman menganjurkan ketika Bapak mengatakan sudah berapa dapat dari produk kafir, begitu kan? Lah, Bapak hidup di wilayah di negara yang pemimpinnya adalah Islam, Pak. Ya Bapak pergilah. Kalau mau. Lu kok situ yang maksa-maksa sih? Aneh. Jangan suka memaksa. Tuhanmu aja tidak suka memaksa Tuhan. Apalagi itu yang hanya sekedar manusia. Jadi yang memaksa manusia jadi Tuhan itu kira-kira siapa, Pak? Yang sering memaksa itu Anda. Saya tanya, yang memaksa manusia itu padahal di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel sendiri memberitahukan. Malaikat Gabriel ini adalah siapa? Malaikat yang ditugaskan sebagai penyampai firman. Nah, firman yang Itu dari tadi Tuhannya pertanyaan Maria. itu aja dulu Bunda Firman jawab. yang dari Tuhannya Bunda Maria menyampaikan Udah kepada dapat Maria. berapa penghasilan dari Sabar Pak. produknya kafir? Dia mengatakan begini, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai ia Yesus. Seorang berarti orang. Nah, sekarang siapa yang memaksa orang yang dilahirkan Bunda Maria ini, anak manusia ini menjadi Tuhan? Siapa Pak? Nggak ada yang memaksa Bunda. Kalau Anda memaksa iya. Kenapa Bapak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Pak? Loh, aku cinta dia. Beda Pak, saya juga cinta Yesus, tapi saya tidak Aku menjadikan cinta Yesus dia, Tuhan. cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Ada masalah? Kenapa Bapak menjadikan dia Tuhan? Ada masalah kah? Kenapa Bapak Pertanyaannya, menjadikan ada dia masalah, Tuhan? Ya kenapa? Aku cinta dia. Lo cinta beda dengan yang menjadikan dia Tuhan. Saya cinta mama saya tidak jadikan mama saya Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus. Saya cinta anak saya tidak jadikan anak saya Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Bapak menjadikan anak manusia ini Tuhan? Anak manusia yang mana? Anak Yang juga dilahirkan. manusia. Kau juga Loh, manusia. Iya, Yesus Nanda manusia juga bukan? manusia. Yesus manusia bukan? Oh, jangan berusaha lagi. Jangan, Bapak mau diinjili nak sama Ibu Gembili. Jangan, Bapak mau diinjili sama Ibu Gembili. Jangan nak. Kabur. Kabur ada. Kabur. Salam dua Kristus. Sekarang Salam, haleluya. salam dua Kristus. Naikkan saya tuh, ada tuh penantang Rashid katanya pula. Apa pula Rashid mau ditantang? Coba Bunda Nora naikin sendiri ya. Aku jadiin moderator nih ya. Biar Bunda Nora pilih sendiri lah. Biar aku nggak bingung juga nih masukin yang mana. Banyak yang minta naik ya? Ya. Nah, Bunda Nora naikin lah. Wih, banyak juga Bang, 31 langsung. Iya. Saya pengen sih sebenarnya perempuan. Coba Bunda Nora naikin aja. Mau ngekick, mau Naik aja naikin, dulu. mau ngebisuin bisa. Ah, ini bisa dia open cam. Halo Pak Sadek, mudah-mudahan Kristen, kami mengutamakan yang Muslim. Pak Sadek, Yang Pak Sadek, adek. Iya, minta sama abang. Oh, nggak mau dia. wah, dia nggak bisa open cam. Mau Bisa perempuan dia. ya. Siapa? Ini yang naik ini banyak kan yang Muslim. Oh, ini dia. Ini kayaknya ciri-ciri nama deh. Oh, ini nggak bisa open cam. Ari Kevin, coba. Jangan Bun, jangan kalau nggak open cam. Terus yang open cam aja. Iyalah. Enak kali kita open cam di sini, Muslim dia semua tidak ya? ya. Iya. Terserah Aku Bunda jujur Nora ya, sih Bang. kalau mau naik tanpa open cam ya terserah. Bukan. Apa Gimana? tuh? Kalau nengok yang naik-naik ini memang agak sakit mata saya. Karena dia tiba-tiba Oh, datang gitu ya? permintaan itu naik, datang permintaan tuh naik. Jesus my Lord and my King, Nayanti.
Halo Kak Yanti. Ini mukanya kayak gini lah. Halo. Baik. Yang naik tolong Kristen lah. Ini ada namanya. Ya, yang Kristen ya, teman-teman ya. Silakan, yang Kristen mau diskusi sama Bunda Nora, boleh. Kenapa, Dek? Saya Kristen. 7 pengikut. Enggak lah. Setidaknya Terserah dia Bunda segitu Nora ya, lah. pokoknya ya. Iya. 400 juga sudah bisa open camp. 400 bisa open camp, Bun. Oh, udah bisa ya? 400. Iya. Nah, ini saya suka ini kalau ada cewek. Nah, selamat pagi Kakak Eda, si Menjunta. Udah kadang fotonya Halo. aja, apa namanya cewek. Orangnya cowok, lihat aja nih. Lisna, Halo. Ini semalam pasaran mahalnya kote, bisa ngerti? salah naik kah? Kalau lebih murah-murah aja mas. Kalau bisa mau dapat 2.000. Waduh. Waalaikumsalam. Nggak bisa open game, malas aku. Wih banyak tapi banyak banget nih. Iya, Putra Luwu. Putra Luwu. Halo Putra Luwu. Halo Bang. Bang. Bunyi listrik. Bang, isi dulu listriknya, Bang. Banyak juga, Bang. Bingung saya mana yang apa. Terserah Bunda Nora kalau misalnya mau yang close game ya terserah. Iya, tapi kalau yang cuma 7 nggak mau saya, Bang. Nampak kali di akun baru hanya untuk menghujat. Iya iya. Iya kan? Tuh. Abang live kan di YouTube? Aku nggak pernah live di YouTube. Soalnya ini koneksinya. kurang. Jadmiko. Ini muslim kayaknya. Jadmiko. Halo Jadmiko. Assalamualaikum. Halo Bang. Waalaikumsalam. Open cam Bang. Ada yang mau disampaikan? Bun, saya Aduh, ada yang nelpon ya. Bun katanya. Ini si Ben. Bun. Ben Hombing. Nah, ini bisa open cam. Selamat pagi Pak Ben. Halo, selamat pagi, Bang Ya. Open cam Bang Ben. Aritonang. Ya. Nah, ini baru saya open cam. Saya gedein. Ya. Silakan Bang Ben. Gimana Bertanya. kabarnya? Alhamdulillah. Ini temanya Bang Ben, tentang silakan. apa ini, Bang Nandar? Itu Bunda Nora. Aku mah host Bunda Nora. Lepas temanya, mau bertanya Lepas. silakan. Oh, gitu. Ya, kalau dari saya kan sering lihat apa namanya perdebatan, saran, masukan, kritik antara agama dan segala macamnya. Ya, kalau Ya. cuma dari saya hanya mengatakan begini. Ya, semua kita manusia pada intinya harus melakukan perbuatan baik, amal, ibadah, dan segala macamnya kan begitu. Nah, cuman sini saya mau memberitahu kepada kita semua, terlepas dari bagaimana sudut pandang kita masing-masing terhadap keyakinan kita ataupun agama kita, yaitu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang intinya jangan kita saling menghujat, jangan kita saling
menjelekkan satu sama lain. Pada intinya, apapun agama kita, kalau kita tidak bisa berbuat baik itu sama saja bohong. Begitu kan? Bagaimana Bang Nandar? Bunda Nora, oh Bang Nandar. Bunda Nora. Bang Nandarnya lagi Bagaimana, sariawan. bagaimana tanggapannya Bunda Nora? Iya, memang betul yang dibilang Bang Ben. Tapi di sini kan kita membuka room itu kan untuk terjadinya namanya ranah diskusi, Abang. Ya, Kalau mau betul. bahas tentang konsep ketuhanan silahkan. Terlepas dari keimanan Abang itu apa, menyembah siapa itu tuh memang nggak urusan kami. Dan kami di sini berdiskusi tidak ingin, maksudnya tidak bermaksud ataupun memaksa seseorang itu mengikuti keyakinan kami. Itu tidak perlu. betul. Karena sesungguhnya hidayah itu mutlak hanya dari Allah dan diberikan kepada orang-orang yang memang Allah pilih. Kalau orang itu mau menjemputnya, ya sudah, alhamdulillah gitu loh. Kalau tidak ya orang-orang yang sudah menutup mata hatinya itu ya Allah akan lebih menutupnya lagi dan tidak akan pernah membukanya lagi. Mereka Jadi akan sesat selamanya. kalau di keluarga saya ada kami yang Muslim, keluarga kandung, ada juga yang Kristen, Katolik. Jadi kami itu campur. Cuman tadi kan di dalam bertoleransi itu kami begini. Kami sangat menghargai apa yang diajarkan oleh sebelah dan yang di sebelahnya begitu. Kami sangat menjunjung tinggi toleransi itu tadi. Nah, jadi menurut Bunda Nora nih kan, di dalam konteks kita yang bernegarakan Kesatuan Republik Indonesia ini, Bunda Nora sepakat tidak seperti yang saya sampaikan tadi? Kalau soal toleransi, Bang, kalau di Indonesia ini kami umat Muslim yang memang mayoritas sudah bertoleransi, Bang. Kalau tidak ada toleransi ya mungkin maaf rumah-rumah ibadah Kristen tidak akan ada. Betul. Toleransi Cuman kan ini toleransi ini, Bang, bukan toleransi soal keyakinan, Bang, maaf. Umat Muslim Ya. ketika bertoleransi itu adalah toleransi antar sesama manusia. Bukan toleransi keyakinan. itu tadi makanya saya Tidak pernah. sampaikan kan begini. Di dalam kita yang mengimani agama masing-masing, tentu kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda kan begitu. Bang, saya tadi sudah mengatakan room ini memediasikan untuk kita berdiskusi, Bang. Soal toleransi, Abang merasa nyaman nggak di Indonesia? Nyaman bukan? Apakah ibadah nyaman, Abang ya, diganggu, Pak? nyaman. Ya, apakah ibadah Abang diganggu waktu hari Minggu? Nggak ada, bukan? Nah, ini toleransi, bentuk toleransi, Bang. Nah, Jadi begini, sekarang, Bunda. tunggu dulu, Bang. Abang dari tadi yang ngomong, saya tidak ada Oke. ngomong. Nah, Abang mengkor-korkan tentang toleransi, saya rasa Abang sudah menjawabnya tadi. Abang merasa aman. Toleransi, kami umat Muslim juga toleransi. Cuman masalahnya di sini kita berdiskusi, Bang. Abang mau diskusi apa tentang konsep keimanan, konsep ketuhanan? Ayo, ketuhanan dalam Islam bagaimana? Konsep ketuhanan dalam Kristen bagaimana? Soal ajaran, ayo. Soal Kalau saya, hukum, ayo. kalau saya begini, Bunda Nora, saya terlepas dari apa yang diimani oleh seseorang, saya menganggap itu selagi orang itu berbuat baik, selama saya pasti meyakini mereka masuk surga. Bang, kan kalau di Islam tidak seperti itu, Bang. Sebanyak-banyaknya Iya, saya kamu paham, berbuat saya baik, tahu. ya sabar dong. Sebanyak-banyaknya kamu berbuat baik, kalau kamu tidak beriman kepada Allah sama saja. Ateis juga berbuat baik loh, Bang. Ya betul. Nah, bukan pahala bukan pahala kebaikan yang kamu kumpulkan itu jadi bahan pertimbangan Allah nanti baru kau masuk di dalam surga, tidak. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu kalau kamu tidak mendapat rahmat dari Allah ya tidak akan juga bisa. Nah, jadi saya kan di sini menyampaikan kepada nih terkhusus nih Bunda Nora. Jadi Abang di sini mau diskusi atau bukan? Kalau tidak diskusi, maaf, saya tidak melayani. Ya, sebetulnya saya mau diskusi, cuman nanti diskusi kita itu Ya, terakhirnya benar. apa? Enggak, Mari Bang. kita bilang saling Saya mencari beberapa pembenaran pendeta masing-masing. diskusi baik. Ya, betul.
Jadi seperti yang saya tonton nih kan Bunda Nora di debat-debat seperti live di TikTok ini kan tentang keimanan, karena saya kebetulan kan saya ini mantan dari Kristen terus sekarang saya Katolik kan begitu, dan juga kita tahu lah dikit-dikit tentang agama Muslim kan begitu, karena kita juga ada keluarga Muslim. Jadi yang abang tahu di Muslim memang apa bang? yang jelasnya kalau di Muslim kan biasanya ya yang pada umumnya kan menjalankan salat 5 waktu, menuhankan cuma satu Tuhan kan gitu. Berarti syariatnya Cuman, saja. Ya silakan. Jadi, yang saya maksud di sini bagaimana kalau dari saudara kita yang Muslim itu kalau di dalam menjalankan perintahnya yang tertulis di kitab suci Al-Quran ya kan? Apakah di sana diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni, bahkan di dalam konteks mengasihi dan mengampuni tadi dia harus sesama Muslim kah, atau bisa kita mengampuni di luar Muslim? Kira-kira gimana Bunda? Yang berhak mengampuni dosa itu hanyalah Allah bang. Iya, mengasihi. Sebentar dulu bang, abang bertanya, saya jawab, abang potong. Oke. Ya Mbak. Di dalam Islam itu yang berhak mengampuni dosa hanyalah Allah. Kita manusia itu hanya diwajibkan untuk saling memaafkan. Allah saja Maha Pengampun. Nah, sekarang di dalam Bible Anda sendiri, apakah Tuhan juga mengajar mengasihi? Jadi kalau di dalam Bible itu Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi dan mengampuni. Gimana Misalnya tercatat begini. bang? Nah, kalau kita mengasihi dan mengampuni itu Mbak, Bunda, semua siapa saja itu bisa kita kasihi dan kita ampuni, karena kita juga manusia yang tidak sempurna. Begitu. Jadi memang betul Tuhan itu yang berhak mengampuni siapa saja yang menurutnya dalam konteks nih yang kita manusia kan begitu. Tetapi yang saya tanyakan tadi, apakah bisa di dalam agama Muslim itu di luar Muslim harus diampuni atau hanya sesama Muslim aja gitu, Bunda? Semua manusia bang. Semua, oke. Nah, di dalam Bible Anda Lukas 14:26 itu kenapa syarat menjadi murid Yesus harus membenci kedua orang tua? Gimana Bunda? Lukas 14 nomor 26. Udah pernah baca nggak? Gimana sih ya Bunda? Bisa dibacakan Bunda? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya dalam ayat itu ibaratnya kalau dia tidak mengikuti Kristus tadi, dia berarti gitu ya kan? Nah, jadi sebetulnya kan saya tidak tahu. Sama juga nya itu Bunda. Pokoknya syarat menjadi murid Yesus harus membenci. Enggak begini. Enggak juga Bunda. Loh, enggak bisa. Coba gitu. artikan. Karena gini bagaimana kan? mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan, Bang? Bagaimana Karena mungkin bahasa begini, Indonesia Bunda, Abang mau pada tafsirkan? intinya seperti saya bilang tadi. Yang intinya kan begini loh Bunda, tidak ada di dunia ini satu orang pun atau satu apapun agama pun yang mengajarkan untuk kita saling membenci harus begini, tidak ada itu. Kalau Bang, ada yang mengatakan saya begitu, tidak bilang begitu Bang. Yang saya tidak. pertanyakan di dalam data Bible Anda, Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, itu tidak dapat menjadi murid Yesus. Itu yang saya tanya. Silakan Anda menafsirkan bahasa Indonesia. Setahu saya yang mau ditafsirkan itu bukan bahasa Indonesia, harus bahasa original. Sehingga ketika orang menafsirkan bahasa original, itu harus ada kitab tafsir, harus ada ilmu. Nah, ketika Anda menafsirkan Bible Anda, ilmu apa yang Anda pakai?
Saya cuma nanya itu. Ya, Dia bilang kayak- sendiri. Lukas 14:26. Nanti saya buka dulu apa aja ya. Saya artikan dulu sebagus-bagusnya dulu. Abang mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia ya. Silakan abang. Berarti abang tidak menjawab? Yang jelasnya saya menyangkal untuk itu tidak seperti itu maksudnya. Apakah ini mau Tidak jadikan mungkin PR lah. atau gimana? Enggak, abang mau jadikan PR atau gimana? Biar saya Bisa. tahu. Jadikan Nggak bisa PR. nanti jadi Nah, PR oke. bisa. Mau saya tambahkan lagi PR-nya. Nih, Apa itu bunda? sebentar. Oke, saya buka ini ya. Zol, tolong dibuka ini ya. Oke, ini. Tunggu dulu. Saya baca ini dari sinilah. Ya, 1 Samuel 15 1 Samuel bilangan 31 mulai dari nomor 12. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa. Ini rampasan berupa manusia ya. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan. Manusia dirampas. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan itu untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 dan yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang binulah, saya jangan bilang bunuh ya, binulah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu binu. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya satu yang di situ. Perempuan yang pernah bersetubuh, ya berarti dia punya suami. Kenapa harus dibinu? Kedua, perempuan yang masih perawan, untuk apa dikumpulkan Tuhan? Oke, nanti saya jawab nanti di apa selanjutnya. PR-nya. Berarti ini PR lagi lah ya. PR. Mau saya tambahin lagi PR-nya? Gimana? Mau saya tambahin? Nggak usah. Jadi kalau misalnya Dua-dua aja, banyak PR dua-dua. nanti yang mau saya kasih, terus di sini Anda mau diskusi apa Bang Ben? Apa yang mau kita bahas? Nah, saya enggak terlalu hobi yang saling membanding-bandingkan itu, saya tidak terlalu hobi. Ya Cuman udah, saya kalau hanya gitu ngapain Anda di sini Bang Ben? Saya di sini kan mau diskusi. Bang Nandar buka room untuk diskusi, bukan untuk apa? Kalau mau perbandingan, menurut Abang perbandingannya silakan membandingkan. Ajaran di dalam Islam bagaimana soal peperangan, ajaran di dalam Kristen bagaimana soal peperangan. Ayo kita komparkan. Sebenarnya di sini peperangan siapa yang sungguh betul-betul yang sungguh mengerikan? Saya bisa buktikan. Kalau di dalam peperangan Islam itu beradab, Bang. Punya syarat-syarat di situ. Nah, peperangan di dalam Kristen bagaimana? Jangan lupa, Abang baca perang salib itu dari 1 sampai berapa, Bang? Berapa juta manusia yang sudah meninggal gara-gara itu, Bang? Itu perang salib itu antara siapa dengan siapa, Bang? Ya, kalau gitu terima kasih ya Bang Ben ya. Oke, Sehat oke, selalu. Bunda. Mudah-mudahan PR saya Abang jawab, kasih tahu sama Bang Nandar. Selamat siang.
Ada Zol, saya tidak. Ya Rio bisa open cam. Nandan mama aja. Rio open cam. Halo Rio. Yusuf open cam. Halo Yusuf. Halo, Ya, silakan open cam Bang. Saya sudah undang Anda untuk open cam. oh belum bisa open cam saya. Bang, jangan di sini janganlah kamu seperti Paulus suka tepo-tepo. Di sini kau udah bisa open cam. Di sini ada undangan. Gimana sih? Oh nggak bisa, aku nggak bisa. Ya open cam. udahlah, Kalau kalau mau gitu turun diskusi, ya. kita Terima diskusi kasih ya. dengan baik. Kau udah bisa saya undang open cam. Tipu-tipu pula kau. Kecuali nggak bisa open cam, saya tidak akan memaksa. Open cam lah. Masa takut kamu sama perempuan? SHD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, open Maaf. cam abang. Kepencet. Ya, maaf Bun. Oke. Ah, Oke bang, oke bang, oke bang. tadi saya Kasih, minta Abang. masuk atau dimasukkan Bun? Abang minta naik ya, saya naikkan bang. Saya tidak menjamu Oh, iya, orang. iya, Bang. berarti salah. Oke. Saya Oh, gini selamat ya aja, bang. Bu. Ah, Islam, alhamdulillah Islam dari Aceh Bun. ya. Nah, kemungkinan saya tadi salah pencet, jadi saya kenalkan Ya, diri nggak apa-apa, saya. nggak apa-apa bang. Nah, Oke. Oke, Saya terima sering kasih, dengar Bang. Bang Nandar, Bang Nora, Ya. Bang Juma debat-debat ini sekalian tidur sering saya dengarkan. Iya bang. Nah mungkin ini tadi terpencet saya. Memang Iya, ada niat nggak apa-apa, lain, Bang. hanya mendengarkan aja Bun ya. Iya, oke bang. Terima kasih bang. Oke Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Banyak yang naik ini. Ayo gas, Bun. Cari otan. Gas, jari oten ini banyak begini loh. Udah, Bunda Nor naikin aja. Siapa aja. Oh datang anaknya ya bang. Ya nih. Pantas suara anak, pantas dia mute. Dono, Bima, aku naikkanlah semua dulu. Kalau apa turunkan, capek kali aku nih. Bima Sakti, Dono, Mac, Cuen. Oh belum duduk ya. Apa sih Yusuf tuh? Yang di atas semua ini agama apa? Halo. Loh, aku malu Halo Bima. telepon nama Cuen. Hah? Nama Cuen. Siapa? Iya. Kau mau tanya apa Yusuf? Yusuf, kau tidak ngomong saya turunkan lagi kau. Yusuf. Tolong dong moderator yang di bawah, Bang Stilo, naikkanlah, capek saya. Ya, Bapak Julius Tabang.
Halo. Ya halo, selamat pagi Bapak. Iya, selamat Aku nggak pagi. moderator Bun, itu tuh moderator tuh ha. Bang Stelo tuh, Bang Stelo moderator. Kenapa Pak Julius? Agama apa Pak? Ketawa pula dia. Pak Julius. Ya, Iya agama apa? mau belajar. Bapak agama apa? Ya, Agama apa? oh, Pak. agama Kristen. Ya, Ya. Ya, silakan. Bapak mau tanya apa? Pak, Mana otan Bun? nggak tahu aku yang manoten. Saya naikkan. Saya mau belajar, katanya. Ya, silakan Pak. Langsung hilang. Halo Karani. Karani. Ya, halo. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi, Bunda. Agama apa Kak? Saya agama Islam, Bun. Oh iya, ada yang mau disampaikan Kak? Saya agama Islam, Kak. Cuman saya juga belum sepenuhnya ini gitu ya kan, baru yang wajib-wajib aja, belum mengerjakan yang sunnah gitu. Saya ingin sekali mendalami semua itu, Kak. Iya, silakan Kak. Sunnah itu ketika Cuman, dikerjakan mendapat pahala. Iya, betul sekali. Itu yang saya ingin tanyakan gini ya Kak, yang dibilang salat sunnah tahajud, istikharah ataupun hajat itu bisa dikatakan sunnah muakkad kah? Itu haruskah? Silakan Bang Yonatan. Ya Bang gimana Yonatan. Karani? Sunnah muakkad itu apakah sholat tahajud, istikharah? Sebentar. Itu termasuk Bang wajib, Bun? Gimana Ya, tidak Lanjut, wajib. coba apa? Ulangi apa? pakai masker. Sholat sunnah apa? Halo? Kalau bisa kasih mati kamera itu apa? Kasih mati kamera di sini. Aduh. Udah, Tidak apa-apa kan saya lulur kok. Saya Open masih cam. di rumah kok santai-santai. Sedikit lagi baru jalan. Bininya marah di open cam. oh alah. Ini ya. Dia bertanya, apakah tahajud itu sholat sunnah wajib? Enggak, kalau Sholat tahajud itu sunnah bukan wajib. sholat tahajud itu bukan sholat wajib. Ya, apa sholat sunnah. Muakkad atau tidak? Muakkad. Oke. Dianjurkan. Itu kalau tahajud itu sangat dianjurkan. Ya. Tahajud, Itu sholat itu istikharah. sangat sholat tahajud itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad. Ya. Memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam itu. Jadi sholat yang sangat dianjurkan setelah sholat wajib 5 waktu itu ya sholat tahajud. Ya, kalau istiqoroh itu adalah sholat ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan, itu namanya sholat istiqoroh dalam pilihan apapun. Oke, Bunda Nora lanjutkan.
Iya, Narto. Halo Bang Baik, Narto. selamat siang. Bunda, Selamat apa siang. kabar? Agama apa, Bang? Kristen. Alhamdulillah baik, Bang. Oke, Stan. Bang Nandarnya nggak ada ya? Bang Oh, ya Nandarnya udah, Bang lagi Nandarnya. sibuk. Udah muncul. Sudah begitu. Ini apa Bang yang mau JK. dibahas, Bunda? Ya, sebentar saya sapa dulu. Bang JK, JK Sirait. Bang JK Sirait. Ini Bang JK udah duduk sama saya belum sih? Ya. Ya, silakan Abang bertanya kalau mau bertanya. Ya, apakah sholat 5 waktu itu wajib kah, Bun? Untuk Wajib, Bang. wajib ya. Perintah langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah. Perintah langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah. Ya. Dia ini Protestan, Bun. Tolong iya. dipoles dikit. Dia udah tergoncang nih. Pernah diskusi sama aku. Tolong dibuat ini. Tambah tergoncang lagi. Oke. Bang Nandar, Bang Nandar. Iya, itu perintah langsung yang diberikan dari Allah kepada baginda Rasulullah. Makanya sehingga perintah itu wajib hukumnya yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Kalau tidak mengerjakan itu konsekuensinya adalah dosa. Karena sholat itu Dosa, ya. adalah tiang agama. Ya, bayangkan Abang kalau rumah Abang tidak ada tiang akan roboh. Nah, begitu juga kalau sholat tidak dikerjakan, keimanan dia itu akan roboh juga, akan goyah. Karena dengan sholat itu ibarat kita itu berkomunikasi, meminta dan memohon kepada Allah. Begitu. Nah, saya bertanya, perintah ke gereja dari siapa? Ya, kalau perintah dari gereja itu kita wajib, Bun. Karena setiap orang Wajib. percaya harus meyakinkan imannya. No bang. Wajib. Siapa yang mewajibkan ke gereja? Ya kan itu maksudnya gereja itu kan wadah, rumah, tempat ibadat seperti masjid itu, Bunda. Tetapi kalau untuk Bang, coba Kita ke cerna gere- pertanyaan kita- saya. kita- Bang, saya tidak tanya itu, Bang. Siapa yang mewajibkan ke gereja? ya Tuhan lah sudah tetapkan Di wajib mana? ke gereja. Tuhan siapa yang mengatakan wajib ke gereja? Karena Yesus sendiri tidak mengenal gereja, Bang. Tunjukkan satu data saja bahwa Yesus sendiri aja ke gereja itu di mana? Satu data aja ya. Oke. Satu ayat ya, Bun. Satu data saja, mau satu perikop pun kalau di situ mengatakan Yesus beribadah ke gereja, nyanyi lagu Kita Sorga Bergema. Ya saya doakan pengen Bunda tahu. bisa masuk Kristen ya. Oh, Karena tidak tahu mungkin ada Bang, di gereja. saya sudah keluar dari situ kok. Abang suruh saya masuk lagi. No, Ya, saya nggak udah mau. sudah menjadi lampu gereja Cukup, saya dong. Bang, cukup saya ditepo-tepo Bang sama pendeta-pendeta dulu Bang. Satu keluarga kami ditepo-tepo Bang, cukup Bang. Saya tidak mau Bang. Tidak. Saya meminta kepada Allah saya dimatikan dalam keimanan Islam Bang. Karena hanya orang Islam saja yang akan dimasukkan oleh Allah ke jannahnya Allah. Sementara abang mencari, saya ingin menunjukkan satu contoh nyata hidup di dalam surat Yunus ayat 90 menceritakan bagaimana ketika Firaun pada waktu itu katanya ingin beriman kepada Allah. Dia mengatakan, aku akan beriman, mengakui Tuhannya umat Israel. Dia beriman, dia mau mengakui dia seorang Muslim, karena Muslim itu selamat, Islam itu selamat, Muslim itu berserah kepada Allah. Nah, Firaun ketika dia mau tenggelam, dia ingin mengucapkan kalimat syahadat, dia ingin beriman kepada Allah. Lalu datanglah malaikat Jibril memasukkan pasir itu ke dalam mulutnya Firaun, sehingga Firaun
tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Firaun saja yang sudah mengatakan dirinya adalah Tuhan, dia tahu pada waktu ajalnya mau dekat, dia tahu bahwa hanya kepada Tuhan Allah sajalah yang bisa menyelamatkan. Bahkan Yesus sendiri mengklaim, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa. Tidak ada yang bisa pergi ke siapa. Datang ke Bapa kalau tidak melalui Iya, aku. betul, tanpa melalui Yesus. Yesus hanyalah jalan, perantara. Tetapi abang lupa, di dalam surat Matius 15, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya Surat untuk... apa, Bun? Surat apa itu? Surat yang mana, Bang? Maksudnya yang surat 15, surat apa itu, Bang? Ibu, Bun. Matius 15. Kita buka Matius 15 ayat Tentang- berapa? 21, tapi kita baca yang 24. Aku Oh, berarti diutus Bunda- hanya kepada Bunda pintar. domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya. Kata hanya itu dikhususkan. Apakah saya membawa kue, saya katakan, hei, ini kue saya belikan hanya untuk Bang Narto. Apakah boleh dimakan orang lain? Tidak boleh. Karena hanya dikhususkan untuk Bang Narto. Yesus Itu mengatakan, Matius aku berapa, diutus. Bun? Matius berapa itu? Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 24. Yes. Itu perikopnya bilang apa, Bun? Perumpamaan Perempuan Kanaan yang percaya. Kanaan. Ya. Yes. Jadi Nah, ayat itu perempuan Kanaan itu orang Israel tidak? orang Israel. Bang, abang ini baca nggak sih Bible-nya, Bang? Iya, kan Bunda yang jawab sendiri toh. Jadi saya ikutin aja. Kalau bilang tidak ya tidak. Iya, iya. Kalau memang dia perempuan Israel, kenapa Yesus menolak dia? Cobalah lihat, Bang, bacalah, coba Bang baca, coba. Mulai Kita dari baca dari nomor ayat yang 20. keberapa supaya kita buktikan bahwa memang Cobalah dulu baca dari 21. Itu kan dari awal perikopnya. Coba baca 21, Bang. lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada Terus? seorang perempuan Kanaan. Kasihinilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu Nah. murid-muridnya datang dan meminta Tunggu dulu. kepadanya. Sebentar, Tidak sebentar, saya menjawabnya, baca kan? habiskan dulu. Tidak menjawabnya kan? Sebentar dulu, satu poin dulu. Dia tidak menjawab perempuan itu pada Sebentar, saya baca mengatakan, selesai dulu baru. Tuhanku. Lanjut. Di mana ayat yang keberapa? 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Nah, Yesus, diusir malahan. aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah. Tapi perempuan itu sebentar, Bu, sebentar. Saya baca Nah, dulu nanti toh. kalau kau baca itu kena Bennett kau, Bang, seterusnya. Lihatlah, nanti kena Bennett kau. Coba baca lagi. Ya sudah, saya turun saja. Saya turun saja. Kalau saya nggak baca, Bukan. Tidak, oke, baca, tapi nanti ada kata-kata yang kasar itu jangan diucapkan. Nanti kena Bennett. Itu maksud saya. Lanjutkan. nggak ada bahasa kasar di sini, Bu. Ya coba lanjutkan. Nah, lanjutkan. Ah. Terus nomor 25-nya? Nomor 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Kepada siapa? Kepada siapa? Nanti kena Bennett, mau.
Itu saya bilang bang, kata abang tidak ada perkataan kasar. Nah itu, di luar dari Bani Israel apa dikatakan Yesus? Bani apa? Ini karena orang sudah percaya, Bun. Weh, Ini bang, di sini bang, kan. bang, Sebentar, bang. saya jelaskan. Ah. Saya jelaskan. Saya jelaskan dulu baru Bunda masuk. Satu-satu masuk. Ya. Ini bukan Ya. debat. Ini bukan debat. Kalau debat ya boleh kita saling. Ya. Satu-satu, Bun. Dan di sini Silakan. di perikop ini tertulis perempuan Kanaan yang percaya. Berarti Percaya perempuan apa? Kanaan yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Enggak, percaya Karena apa? Percaya apa? Percaya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika dia baca yang dari 21, dia datang Iya. 22, dia datang kepada Yesus, dia mengatakan Yesus itu apa? Tuhan kan? Apakah Iya. Yesus menghiraukan? Karena dia orang percaya. Karena Tuhan sudah Bang. tahu dia orang percaya. Bang, contoh begini ya Bang ya. Abang datang berjumpa dengan Pak Narto, datang kawan abang ngomong sama Pak Narto, sama abang, Pak Presiden Narto, apakah abang menjawab? Ya karena presiden tahu bahwa memang dia Narto. sudah hidup di istana. Buat apa dia menjawab? Dia sudah tahu. Bukan. Datang orang menegur Bang Narto. Halo Pak Presiden Narto, terus apakah Anda menjawab? Iya, kalau dia sudah tahu, buat apa saya akan menjawab? Bang. Bagaimana Tidak. abang mau menjawab? Begini, Sebentar Bu. dulu, kan giliran saya bang. Sebentar dulu. Abang bagaimana mungkin Silakan, mau silakan. menjawab sahutan dari ini sementara abang itu bukan seorang presiden. Ngawur kan? Nah, perempuan itu memanggil Yesus apa? Tuhan, anak Daud. Yesus apakah peduli? Bahkan murid-muridnya menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Makanya dia jawab, dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan itu bukan dari Bani Israel. Makanya dia tidak mau. Nah, datang perempuan itu, dia sembah. Dia menyembah Yesus dan mengatakan lagi Yesus Tuhan. Terus apa kata Yesus? Ini mengerikan perkataan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada bangsa Israel. Roti ini siapa? Roti ini adalah dirinya. Yesus itu kan dikatakan roti kehidupan. Tidak patut memberikan roti yang sudah disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada Bani Gunggung. Siapa Gunggung dikatakan situ? Yang di luar dari Bani Israel. Itu pernyataan tegas dari Yesus sendiri. Karena roti merujuk kepada Yesus, anak-anak merujuk kepada Bani Israel. Yesus sudah memberitahukan kepada ibu itu, aku ini diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Di luar dari Bani Israel nggak ada. Terus ketika Yesus mengatakan tidak patut memberikan roti yang sudah mengambil roti yang sudah disediakan kepada anak-anak dan memberikannya kepada Gunggung. Terus apa jawab perempuan itu? Ya betul Tuhan. Namun Gunggung ini berarti perempuan itu mengakui bahwa dia ini sebenarnya bukan Bani Israel. Tapi dia tidak peduli. Contoh seperti kayak abang. Udah dikatakan Yesus bukan Tuhan, tapi abang tidak peduli. Tetap menyembah dia. Sudah ya Bun. Sini bang, ditambahin lagi tuh bang. Dia punya apa? Biar tambah kinclong bang. Saya jual skincare bang. Boleh. Kirimin aja. Bentar Bun. Ya lanjut. Ya oke. Giliran saya. Nah, oke. Ya, saya bacakan kita di Markus 7 ya Bun, ayat 24 sampai 30 ya. Ya bacakan. Markus 7 ayat 24 sampai 30 dengan perikop perempuan Sirofenisia yang percaya.
Sama saja ya. Sama. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak tahu bahwa ada seorang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datanglah dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Seorang Yunani kan? Berarti dia Ya, bukan Yunani, bangsa Bu. Israel. Ya, Kata Bang Kan saya- Narto tadi bangsa Israel. kan saya coba bunda toh, jadi saya sengaja saja. Lanjut. Saya turun saja ya bun. Saya cuci muka dulu. Saya cuci muka dulu. Kau usah lanjutkan gak apa-apa. Kalau abang ketawa dia terkelupas sendiri bang. Jangan tak boleh. Tunggu sudah. Gak apa-apa. Satu lagi itu dulu. Satu lagi di dalam Markus 12 nomor 29. Coba buka. Sebentar bun, saya cuci muka dulu ya. Saya nanti Tunggu dulu. kembali. Markus 12. Buka enggak sebentar dulu. Buka dulu Markus 12. Ya. Nanti saya Markus jelaskan. 12 no. Ya, Markus Saya cuci 12 nomor 29. Sudah gatal-gatal Ya. di pipi. Coba baca dulu. Markus 12 nomor 29. Markus 12 29. Ya. Jawab Yesus. Jawab. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita Esa. Nah, hai Israel. orang. Israel. Nah, jadi Yesus diperuntukkan untuk bangsa. Sebentar bun, saya cuci muka dulu baru saya naik lagi. Iya. Nggak usah turun. Situ aja mute. Off cam. Enggak, saya turun aja, enggak enak dengan yang lain lihat-lihat. Nanti Ntar dia saya naik ntar lagi. saya naik, ntar saya naik. Jelaskan. Oke. Ntar Oke. Silakan. Saya sudah follow ya. Aduh. Mana ini? Aduh. Ya, halo Wawa. Wih. Bingung. Ini Nana Elian ikut. Mana? Wawa, Eliani. Memang ikut. Ini yang menaik ini sebenarnya ada apa ya? Maksudnya tuh sengaja apa nggak disengaja gitu loh. Capek loh yang naikin turunkan tuh. Dah. Bebe. Sudi. Sri Muntin. Bebe. Arin. Yang Kristen silakan naik ya.
Mit Tari. Halo Mit, lagi absen. Mit. Maaf, saya pencet. Oh iya ya. Bang Silo, dia nggak dibantunya aku lah. Aku lah yang jambak Bang Stilo lah. Bang Stilo, aku lah yang naik. Kau lawan diskusiku Bang. As, aku tambah gemuk. Baca kau Nora biar paham Matius 28 nomor 29. Halo As. As. Kang Sui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ada yang mau disampaikan? Iya, Kak Nora. Ya, silakan Bang. Itu Kak Nora, kayak di TikTok tuh ada namanya siapa? Bepan ya, Pro Bepan itu Kak Nora. Orang Islam Siapa tuh? Quran yang di apologet kayaknya ya, terjemahan Quran itu. Quran kita diobok-obok itu. Surat Siapa, Bang? atau Bepan. Kemarin Mas Gopur tuh pokoknya dihancurkan sama dia. Nggak tahu aku. Dikeroyok. Bang. Tidak tahu ya kan orang. Ya udah. Enggak. Itu aja. Bang Yonatan kayaknya bisa kalau ngebantu buat itu dia. Saya nggak tahu itu. Siapa itu Bepan tuh? Ada di live TikTok kan loh. Kristen dia? Kristen. Oh, saya Kristen, saya nggak apa. Rum Kayak gitu GoFood aja kan Nora. mungkin. Ya, Iya Om Kubar. Oke, terima kasih kan Nora. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edis TV memanggil Kak, suruhlah dia ke sini. Takut dia. SAR 4000. Halo, assalamualaikum Bunda, Bang Mandar. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, cuman ngikutin aja Bunda, Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin. Salam dari Ya. Saudi Arabia, Bang Mandar, Bu Bunda Nora. Ya, Saudi Arabia itu di mana, Bang? Saya di Mekah kebetulan. Oh, di Mekah. Oh, lagi di Mekah ya, Bang? Iya, Pak. Iya, Bunda. Enak ya. Ya Allah, saya selalu ngikutin terus. Masya Allah. Tapi kadang Kenapa, Bang? kadang saya komen kurang berkenan ya Bunda ya Bang Mandar ya. Abang naik haji di sana ya, Bang? Enggak, saya lagi cari rezeki di sini Bunda. Masya Allah. Salam buat saudara-saudara kita yang di Indonesia Bunda. Amin, amin, amin. Jadi enak sih itu ya, Bang? Bisa umroh. Ya karena posisi saya memang di Masjidil Haram. Ih, di Masjidil Haram pula tuh. Doakan kami, Bang, biar bisa kami mengunjungi Baitullah, Bang. Amin, amin, insya Allah Bunda Bang Mandar. Ya, saya sapa dulu yang lain ya, Bang. Bang Faisal, Bang Ya, ya, Amril, ya, Bang Dimas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa open cam, silakan open cam abangku. Bang Amril. Bang Amril silakan open cam, saya sudah undang buka opennya. Bang Faisal silakan open cam. Ya lagi di mana tuh Bang? Lagi jualan ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan. Bang Amril silakan open cam Bang. Mungkin yang lain mau nanya-nanya dulu. Kenapa Bang? Mungkin yang lain mau nanya, silahkan. Enggak, kalau abang ada yang mau disampaikan silakan. Bunda, saya mau nanya Bunda. Ya gimana Bang? Bunda, saya mau nanya. Siapa yang mau nanya ini? Saya. Bang Faisal? Ya, benar Bunda. Dari agama apa Bang? Saya Islam Bunda. Islam. Ya, Assalamualaikum. Menanya apa Bang? Bun, saya belakangan ini kan Ya lihat Bang nih Sar, thank you. banyak yang live debat agama itu kan. Itu kayak channel sebelah lah yang mempermasalahkan drop itu ada dua tuh, mohon penjelasan Bunda biar saya juga ngerti gitu kan. Siapa yang mempermasalahkan Bang? Ada umat muslim juga mempermasalahkan tentang rob? Nggak ada Bunda, cuman Iya. di channel sebelah lalu tuh debat kalah dengan pertanyaan rob itu Bunda. Begini Bang, sekarang ilmu apa yang dikuasai oleh Edis untuk menafsirkan Al-Quran? Menafsirkan Al-Quran bukankah 17 ilmu? Baru bisa kita menafsirkan Al-Quran. Jangankan 17 ya, satu aja belum tentu dia bisa Bang. Sejak kapan rob itu dipergunakan hanya untuk sesematan kepada Tuhan Bang? Kalau rob itu adalah artinya Tuhan, terus ketika Abang mengucapkan kalimat syahadat itu mengucapkan apa? La rob atau la ilah? La ilah. Nah, bukan la rob kan? Betul kan? Betul Bunda. Nah, jadi kata rob itu, apakah dia paham tentang nahunnya, semua ilmunya? Nggak tahu Bang. Karena yang dia tahu dalam surat Yusuf kalau tidak salah, ketika Yusuf mengatakan kepada penguasa di situ, itu mengatakan rob juga. Tapi dia tidak tahu konteks kalimatnya itu seperti apa. Jadi untuk apa dipermasalahkan Bang? Gitu. Saya begitu aja kalau pemikiran. Ilmu apa yang dikuasai Edis? Oh, kalau sering dia lihat dia gunakan panas juga karena gila-gila Islam dulu. Tapi macam mana? Saya Bang, ini akun besar saya. Itu saya tidak pernah dapat live-nya si Edis loh Bang. Karena saya tidak pernah memfollow dia. Ngapain kotoran kayak gitu? Saya lebih bagus berdiskusi dengan 10 Kristen, tetapi dia membela keimanan dia. Edis, adakah dia bela keimanannya? Nggak ada. Konsep ketuhanan di dalam Bible pun sendiri Edis tidak tahu apa-apa. Iya. Tengok room-room Muslim. Ketika berdiskusi itu, ketika di situ terjadi prolog, mengutamakan bagaimana menerangkan konsep ketuhanan di dalam Islam. Edis ada nggak mengatakan Yesus adalah Tuhan, juru selamat, dia bla bla bla, Yesus ini begini, datanglah hanya kepada Yesus begini, nggak ada. Yang dia bahas itu hadis Quran, hadis Quran. Ilmu apa kau yang dapat Edis untuk menafsirkan Al-Quran dengan hadis? Nggak ada. Tamatan mana kau? Nggak ada. Kalau hanya menjadikan modal terjemahan sebagai suatu ilmu, anak saya yang umur 7 tahun pun bisa.
Itu Bunda, karena dia asik nantang debat para ulama segala macam. Kok panas dengar gitu Bunda kan? Kok kadang-kadang nanti pernah tuh akun saya juga dikena pelanggaran tuh gara-gara kalau nggak tahan kali Bunda kan, mati gitu kan. Kan ulama, Ya, makanya saya bilang, saya kenapa? gitu, Bunda. Saya tidak pernah dapat live-nya Edis itu. Palingan saya dapat ketika saya itu sudah memfollow kayak Rashid, Ustadz Yusuf PI, barulah saya dapat. Mereka lagi diskusi. Tapi kalau edisi yang live sendiri saya tidak pernah dapat karena memang saya tidak pernah follow dia. Ngapain sih orang kayak gitu di follow? Gitu. Ya Bang ya. Itu berarti poin di situ tidak usah lagi Abang masuk ke room yang kayak begitu. Ngapain Abang masuk ke room yang nggak ada ilmu Bang? Setidaknya kayak contoh misalnya Ustadz Abdul Somad, beliau berilmu, tiba-tiba mungkin dia murtad atau apa, baru gitu. Dia tidak berilmu, tamatan apa dia? Dia ngaku-ngaku dia pernah Islam, baru dia murtad. Di situ kalau dia tidak tepo, tidak akan dia berada di luar negeri, Bang. Buktinya dia di mana sekarang? Gitu. Di situ mantan Islam dah. Siapa yang bilang? Kristen apa Islam mantan Islam itu? Dia asli Kristen dia. Oh. Nggak ada mantan Islam dia. Emang dulu pernah juga nengok Bang Nanten kan. Dia pernah mengucapkan ke Bunda bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Lah kenapa iya. sekarang keluar mengatakan Yesus itu Tuhan? Loh, kalau dia sempat mengatakan Yesus bukan Tuhan, Bang, emang siapa yang bisa ngasihkan dia donasi lagi, Bang? Berarti karena donasi seperti itu Bunda ya, Iyalah. melawan takdir. Hanya mereka Kristen aja mengatakan kalau Kristen mengaku dia sebagai pengikut Yesus tetapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, dia bukan Kristen. Jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus tetapi penyembah. Gitu. Ya Bang ya? Jelas ya Bang? Jelas Bunda. Kalau pengikut Yesus kan harusnya disunat semua dong orang Kristen. Iya, betul. Tapi lagian Kristen ini sejak kapan ada perintah sunat, Bang? Perintah sunat ini kan hanya diberikan kepada keturunan Abraham, Bang. Katanya ada di Ada. Taurat Bunda. Taurat Bunda. Perintah sunat diberikan hanya kepada keturunan Abraham. Nah, mereka keturunan dari mana Bani Kristen ini? Aduh, Bang Meat. Allahu Akbar. 72. Ya, Liahar. Kalau 10 hukum Taurat itu dari mana Bunda? Itu kan kitabnya Musa, Bang. Liahar. Berarti umat Kristen nggak mengikuti apa gimana Bunda? Apa dia wajib mengikuti 10 hukum Taurat tersebut? Nggak tahu Bang, tapi kan itu kan Tauratnya Musa Bang. Emang Musa Kristen Bang? Rui, Kalau Bang Amril, kalau Kristen itu nggak percaya sama gaib ya? saya nggak tahu Bang, karena kita tidak bisa di sini menentukan atau Assalamualaikum ceritakan tentang keimanan Kristen. Ya Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak bunyi mah aja Bun. Karena sering orang-orang Kristen itu kenapa Tuhannya orang Islam nggak kelihatan kan bilang begitu. Sering orang Kristen itu ngomong seperti itu. Tuhannya orang Islam nggak kelihatan katanya. Ya Narto, silakan ke open cam. Bentar Bun. Mana nih Bang Nandar nih? Bang Nandar, Yo, Bunda Nora gimana? ngapain Abang? Ya aku nyimak. Lanjut.
Mau lanjut apa gimana? Capek. Capek juga bang. Aku dari subuh loh bang. Oh yaudah istirahat dulu. Ya udah Bang Narto, Gantian kita ya. Bunda Nora capek. Ini juga mau zuhur. Kita tutup dulu. Begitu ya Bunda Nora ya. Itu Bang Narto udah nanti siap naik bang. lagi ya. Dia tadi turun membersihkan wajah. Dia mau diskusi. Ah, ini udah mau zuhur Bunda Nora. Tak kira Bunda Nora mau lanjut. Oke, siap Bang Apa Nanda. Narto? Ya sudah Bang Oh Narto jadi nanti turun aja ya. udah mau zuhur. Bunda Nora udah capek juga dia. Ngantuk mau tidur Bunda Nora nih. Iya. Mau tidur siang dulu Bunda Nora ya. Bang Narto nanti naik lagi. Bang Paisaruy, Dimas, Amril. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.